Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh bersama-sama datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kita percaya dalam hadirat Tuhan, kekuatan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Dalam hadirat Tuhan adalah segala hal yang kita perlu untuk sepanjang hari-hari hidup kita, di sepanjang umur hidup kita. Kita boleh terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih kau pulihkan kekuatan kesehatan kami. Ya, pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih, sebab Engkau baik Tuhan. Hari ini kami boleh menikmati lagi kasih setia-Mu. Hari ini kami boleh menikmati lagi keindahan bersama. Waktu kami mau jalani hari-hari kami bersama di dalam penyertaan tangan kuasa, berjalan bersama denganmu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dan indahnya hadiratmu. Sekali lagi katakan saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa.
kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, mengalami kekuatan-Mu, kebaikan-Mu, dan kasih setia-Mu dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab saat yang terindah dalam hidup kami selalu ada dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu. Kami sembah Engkau, kami sembah, kami puji Engkau, kami tinggi
sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, semua sanggup Kau lakukan. Haleluya. Kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kau yang kami andalkan, kepadamu hati kami berharap dan percaya. Kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu. Haleluya. Haleluya.
Ya
Ini yang mau kami lakukan dalam hidup kami, mengasihi-Mu dan memuliakan-Mu di sepanjang umur hidup kami. Dengan kami taat melakukan setiap firman. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang sungguh baik. Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Engkau satu-satunya. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu itu nyata dalam hidup kami. Sebab kami adalah anak-anak kerajaan, dan biarlah kami hidup di dalam perintah-perintah firman. Waktu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Joni. Ya, shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa bersama-sama lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama hari ini kita di Yohanes 3 ya, ayat 19 sampai 24. Saya akan bacakan berikut ini. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Dia karuniakan kepada kita. Ya, pagi hari ini kita belajar tentang keyakinan kita di hadapan Allah ya. Ya, kita tahu bahwa saat kita sudah dimerdekakan Tuhan, kita sudah berada bersama Tuhan, yaitu hidup dalam kebenaran. Tuhan ingin kita tiap hari mempraktekkan kebenaran yang sudah kita terima itu. Ya, kita rasain ya, seperti kalau di sini kan di ayat ketiga, jika hati kita menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ya, ayat 23 ini ya seringkali ya, kadang kita kalau buat kesalahan, ya hati kita seringkali ya kita merasa tertuduh gitu kan. Tapi ya kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kita harus tahu bahwa kita sudah dimerdekakan Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kita ya. Nah, meskipun ya kita seringkali jatuh ataupun buat kesalahan lah gitu. Tapi Tuhan hari ini ingatkan jangan sampai kita tertuduh terus. Supaya kita bisa datang setiap saat kepada Tuhan. Ya, seperti ya mungkin seperti orang tua sama anak lah. Kalau anak bikin suatu kesalahan,
dia pasti takut sama orang tuanya gitu kan. Tapi Tuhan punya ingatkan kita bahwa seorang bapak dia pasti mengasihi anaknya. Meskipun anaknya buat kesalahan, asalkan anak itu mau datang gitu kepadanya untuk minta ampun, pasti Tuhan mengampuni. Sama seperti Tuhan juga pasti mengampuni kita. Intinya ya kita harus beranikan diri untuk datang setiap saat kepada Tuhan. Ya, manusia pasti bisa buat salah kan, tapi Tuhan mengingatkan kita bahwa kita sudah dimerdekakan. Dan juga yang kedua yang saya dapatin ya, Tuhan ingin kita tuh mempraktekkan apa yang sudah kita terima, yaitu kasih Tuhan. Kalau kemarin kita belajar kan, anak yang di ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tuhan ingatkan kita untuk mempraktekkan kasih itu dengan bukan dengan cuman ngomong begitu. Seringkali ya kita ini banyak ngomong gitu, prakteknya tidak gitu kan. Jadi Tuhan ingatkan dari kemarin ya supaya kita mempraktekkan apa yang Tuhan sudah terima, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang kita terima yaitu kita mempraktekkan ya. Kita mulai praktekkan ya dari keluarga kita lah. Kita mengasihi istri kita, mengasihi anak kita, mengasihi orang-orang di sekeliling kita kan. Nah, supaya juga mereka melihat bahwa kita ini sudah menjadi anak-anak Tuhan gitu. Kalau kita sebagai orang percaya mempraktekkan kasih Tuhan, saya rasa banyak orang yang akan percaya sama Tuhan. Jadi ya dari pasal hari ini ya saya belajar tentang dua hal, yaitu kita jangan sampai meskipun kita buat salah ya kita harus tetap datang pada Tuhan supaya Dia mengasihi kita. Tuhan juga ingatkan kedua yaitu kita mempraktekkan kasih Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, itu mungkin dari saya yang saya bisa bagikan. Pak Heri boleh nambahkan lagi yang lain. Oke, terima kasih Kak Joni. Ibu Dorcas mau tambahkan sesuatu. Hari ini dia buka kamera sudah. Oh, oke. Jadi firman Tuhan pagi hari ini seperti apa yang Kak Joni sampaikan. Dan Paulus juga pernah, bukan Paulus ya, di kisah para rasul. Bagaimana Paulus berkata, dia selalu menjaga hati nuraninya murni, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Nah, hal ini yang terus-menerus harus kita lakukan supaya hati kita tidak menuduh kita ketika kita mulai mengikuti daging. Karena daging itu lemah, tapi roh penurut. Seringkali daging kita ini mudah tertipu, bahkan di jiwa kita, pikiran, kehendak, dan perasaan. Seringkali kita bisa tertipu oleh tipu daya iblis, oleh godaan iblis, sehingga kita jatuh lagi. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang menuruti perintahnya. Dan berkali-kali kalau bicara soal perintah, perintah itu adalah sesuatu yang suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, harus kita lakukan. Dan sesungguhnya perintah Tuhan itu tidaklah berat. Perintah Tuhan di situ adalah ayat yang ke-23, dan inilah perintahnya supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Dan saya percaya ini perintah yang pasti akan kita lakukan, itu kita percaya kepada nama Yesus Kristus. Perintahnya yang kedua yaitu supaya kita saling mengasihi. Dua hal yang Tuhan ingatkan kepada kita, dan saya percaya
Dua hal ini pasti bisa kita lakukan. Percaya kepada nama Kristus, nama di atas segala nama, nama yang olehnya kita diselamatkan, nama di mana semua lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa nama itu berkuasa. Bahkan di dalam perjanjian lama ada satu ayat katakan, nama Tuhan itu adalah menara yang teguh. Kesanalah orang benar berlari dan mereka menjadi selamat. Dan yang kedua, ya kita diingatkan lagi pagi hari ini untuk saling mengasihi. Nah, ketika kita melakukan bagian kita, tentu Tuhan melakukan bagiannya. Ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi selalu saya mengingatkan prinsip hubungan, baik ini hubungan kita dengan Tuhan, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan pimpinan dan bawahan atau karyawan. Prinsip hubungan itu tetap sama, yaitu pada saat kita sama-sama melakukan kewajiban kita, maka pada saat yang sama kita menerima hak kita. Jadi mari lakukan kewajiban kita, karena kita percaya Tuhan melakukan kewajibannya. Dan ketika kita sama-sama melakukan kewajiban, ya kita akan menerima hak kita. Apa yang kita minta dari Bapa, Bapa pasti beri. Karena kita melakukan perintahnya. Dan tentu ada ayat di dalam surat Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius. Ada satu ayat yang saya berharap tidak disalah mengerti. Ada ayat yang berkata seperti ini, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Nah, setianya itu bukan kepada kita, setia itu kepada firman-Nya. Jadi jangan berpikir, oh aku sudah nggak setia, Tuhan tetap setia kok. Tetap memberkati aku, oh nanti dulu. Jangan salah tafsir ayat itu. Karena sekali lagi kalau bicara tentang kasih Tuhan, ya nggak bersyarat. Tapi untuk janji Tuhan, itu bersyarat. Jadi Tuhan akan tetap setia dengan perjanjiannya, Tuhan akan tetap setia pada firman-Nya. Ya, tinggal tunggu kita. Kalau kita setia melakukan firman-Nya, ya Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Jadi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, biarlah kita menuruti segala perintah-Nya dan diam di dalam Allah. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Karena selalu ingat, ada Roh Kudus yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita, Roh Kudus yang diam selamanya dalam hidup kita, Roh Kudus yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, yaitu perintah-perintah Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini sekali lagi mari kita menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Bapa yang melakukan perintahnya. Jadi itu saja, dan seperti yang Ko Joni tadi katakan, ayo dimulai di dalam keluarga kita. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Atau istilahnya ring 1, ring 2, ring 3. Atau secara aplikatifnya ya, keluarga inti kita, saudara bersaudara kita kandung, terus komsel, gereja, bahkan sampai kepada siapapun. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Jadi sekali lagi, mulailah dari keluarga kita. Perintahnya apa? Saling mengasihi. Jadi, mari kita praktekkan perintah Tuhan ini, dan kita terus percaya akan nama Yesus. Karena nama itu nama yang berkuasa. Nama Yesus, nama yang menentukan hati kita. Ada lagu lama katakan, ingat namamu, ku berglori. Ingat janjimu, ku bernyanyi.
Ingat kasih-Mu ku bernyanyi, Yesus pengharapanku. Nama di atas segala nama, nama Yesus menjadi pengharapan kita, menjadi penghiburan kita, menjadi kekuatan kita. Kita mau terus percaya kepada nama itu, dan kita mau mempraktekkan saling mengasihi. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau menambahkan sesuatu, apa yang didapat dari ayat-ayat ini, apa yang Tuhan ingatkan kepada kita. Ada sesuatu yang Bapak Ibu sedang minta kepada Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Ibu Simon mau tambahkan sesuatu? Oke, kalau tidak ada yang mau menambahkan, saya serahkan kepada Hengki. Iya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, yang terus memerdekakan kami ya Tuhan. Kalau Engkau adalah kebenaran ya Bapa, biarlah kami terus hidup di dalam kebenaran Engkau ya Tuhan. Supaya hati kami Tuhan tidak menuduh kami ya Bapa. Biarlah kami terus hidup di dalam Engkau Tuhan, dan kami mempunyai keberanian untuk datang kepada Engkau ya Bapa. Biarlah kami terus mau Tuhan datang kepada Engkau, menyembah, memuji, dan memohon segala kebaikan-Mu kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini juga Tuhan, biarlah Tuhan juga terus memberkati Ko Joni ya Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa. Tuhan tambah-tambahkan hikmat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Tuhan juga berkati kesehatan, kekuatan, dan perlindungan-Mu kepada Ko Joni juga ya Tuhan. Apapun pekerjaan dan usahanya juga Tuhan berkati ya Bapa. Anak dan istri dan juga anak-anaknya juga Tuhan berkati ya Bapa. Kami serahkan Ko Joni ke bawah tangan kuasa-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini, dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini juga Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap kami ya Bapa. Apapun pekerjaan dan usaha kami, Tuhan berkati ya Tuhan. Dan juga biarlah kehidupan kami, kesehatan kami juga Tuhan terus ada, dan Tuhan berkati, Tuhan pulihkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus bawa bangsa kami hari demi hari lebih baik lagi ya Tuhan. Dan juga kami juga berdoa buat perekonomian bangsa kami, juga Tuhan terus buat lebih baik ya Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini. Tuhan juga memberkati pemerintahan kami yang ada ya Bapa. Dari presiden sampai ke jajaran yang terendah ya Tuhan. Biarlah roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan juga untuk memajukan bangsa kami Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. John, silakan tutup dalam doa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat persekutuan kami pagi hari ini. Ya Tuhan, kasih karunia-Mu, kebaikan dan kemurahan-Mu menyertai dan menuntun setiap langkah hidup kami, sehingga hidup kami Tuhan boleh terus mempraktekkan kebenaran firman. Kami boleh menerima setiap berkat yang terbaik yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat damai sejahtera-Mu menyertai kami semua. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.